Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa, amma ba'du. Sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita bersyukur dapat memasuki Ramadan yang ke-28. Mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan Ramadan kita dengan sempurna pada tahun 1445 Hijriah ini. Dan selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, Alhamdulillah hari ini kami dapat bertemu langsung pada seorang ulama yang sangat terkenal di Sumatera Utara dan di Indonesia ini tentunya juga sangat mengenali sosok ulama ini. Beliau adalah Dr. Haji Al-Ustadz Dr. Haji Ardiansyah LCMA. Pada saat ini beliau menjabat sebagai wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, juga aktif sebagai dosen di WINSU Fakultas Syariah, dan aktivitas yang lainnya sungguh banyak sekali, yaitu sebagai ustadz dan konsultan hukum Islam di berbagai instansi tentunya. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah. Ini saya tengok untuk menjumpai Ustadz Al-Mukarram ini luar biasa. Alhamdulillah. Waktu yang sibuk, tapi Alhamdulillah hari ini dapat berjumpa dengan Ustadz. Kami doakan sehat-sehat ya Pak Ustadz ya. Amin. Kami Alhamdulillah melalui channel Tausiah Sepanjang Masa ini mengucapkan terima kasih Pak Ustadz dapat bertemu Pak Ustadz dalam rangka sesi dialog tentunya hari ini. Temanya adalah Hari Raya Sesat nih Pak Ustadz. Ini lagi booming nih Hari Raya Sesat nih Pak Ustadz, yang terjadi di Yogyakarta, Gunung Kidul, dengan jemaah atau Masjid Awaliyah ini Ustadz ya, yang sekarang lagi booming. Kami mengharapkan Ustadz pencerahan khususnya masyarakat Ustadz, yang mana masyarakat banyak bertanya-tanya bagaimana sebenarnya perananmu ini Pak Ustadz sehingga ajaran sesat sampai terus merajalela. Nah, seperti ini. Kira-kira tanggapan Pak Ustadz sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara ini, tolong Pak Ustadz ya, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Amin. Ustaz Yusuf dan seluruh pemirsa channel Tausiah Sepanjang Masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan viralnya potongan atau cuplikan video dari salah seorang yang mengatakan bahwa dia sudah menelpon Allah. Ya, sudah menelpon Allah. Langsung menelpon Allah, menanyakan tentang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, yang menurut hasil daripada teleponan itu jatuh pada hari Jumat tanggal 5 April yang lalu. Jadi tentu dalam hal ini Majelis Ulama, Ustaz Yusuf dan seluruh pemirsa Tausiah Sepanjang Masa, MUI itu sudah membuat kriteria ya, aliran yang menyimpang kalau istilahnya sekarang, dan hal-hal yang dapat menyebabkan ya seseorang, kelompok, pemikiran, institusi itu menyimpang, dan ada 10 kriterianya. Nah, di antara kriteria itu tentu adalah ya menetapkan sesuatu tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Baik. Atau menyimpang dari Al-Quran dan Hadis. Baik. Nah, tentu kita sama mengetahui ya ungkapan yang disebutkan, kalau itu benar ya di dalam potongan video itu, kata-kata menelpon. Ya, kalau istilah menelpon itu kan berarti ada alatnya yang kita kenal. Iya. Apakah pakai handphone? Iya, pakai handphone atau pakai telepon yang jadul itu, gitu kan. Betul. Nah, tentu ketika itu dikatakan ini, apakah ya memang itu betul-betul dilakukan dan bagaimana medianya itu terlebih dahulu. Nah, sebelum sampai kepada itu, nah ini berpotensi, sekali lagi berpotensi ungkapan ini pelecehan ya terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ungkapan menelepon ini ya? Iya, karena kalau kita memahamkan menelepon, berarti kan yang ditelepon dan yang menelepon itu mengambil tempat. Makhluk. Iya, padahal Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil tempat dan masa.
Baik. Nah, ini satu hal yang perlu kemudian kita fahami bersama. Uh, Ya mungkin apakah itu kemudian dikatakan bahasa kiasan, atau kalau dalam bahasa balaghahnya tauriyah atau isti'arah dan segala macam, tapi ini hal yang sensitif sesungguhnya. Nah, yang kedua, ketika seseorang itu menelpon, lazimnya kita, kalau menelpon kan kita harus tahu nomornya. Iya, iya, Ya, betul, atau betul. artinya kita harus tahu ya dia pakai nomor berapa. Nah, ini ketika beliau menelepon Allah Subhanahu wa taala, apakah melalui mimpi? Nah, Iya, kalau betul. katakan medianya mimpi misalnya, apakah mimpinya ini dapat kemudian dijadikan sebagai dalil ya untuk menetapkan sesuatu? Iya, Karena mekanisme untuk menetapkan awal bulan dan akhir bulan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum faqdiru asyhara 30 yauman. Nah, lihatlah bulan itu. Ya, kalau engkau melihatnya maka awali bulan, kalau tidak melihatnya maka genapkan bilangannya sampai 30 hari. Jadi ketika mekanisme ini tidak dilakukan melalui mimpi, nah apakah mimpi itu dapat dijadikan dalil? Apakah mimpi itu dapat dijadikan marja atau rujukan, atau apakah dia dapat dijadikan sebagai masalah? Tentu tidak. Ya, kecuali mimpinya para nabi dan rasul. Mimpinya para nabi dan rasul itu adalah wahyu, sementara yang lain tidak dapat, karena bisa saja itu adalah permainan dari setan atau itu hanya sekedar mimpi. Nah, kalau tidak mimpi, maka kita bertanya medianya apa? Ketika dia nelponnya ke siapa? Gitu. Pakai nomor yang mana atau caranya bagaimana? Atau mungkin bertahanus ya, atau bertahanus ya. Nah, yang datang itu apakah dia bisa memastikan bahwa itu adalah malaikat, utusan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taalanya sendiri yang datang, langsung datang misalnya. Betul. Ya, seperti kejadian pada Nabi Musa alaihi salam. Nah, begitu. Nah, Nabi Musa aja yang begitu kuat badannya, ya hebat tubuhnya itu, ketika sampai masih cahayanya saja Allah Subhanahu wa taala, bukan zat Allah Subhanahu wa taala, itu saja bukit Sinai itu hancur dan Nabi Musa alaihi salam dengan pengikutnya itu semuanya pingsan. Nah, jadi dalam hal ini menjadi penting untuk kita lihat dan kritisi berkaitan dengan hal ini. Jangan sampai ya seseorang itu mudah mengungkapkan sesuatu tanpa berdasarkan alasan berkaitan dengan masalah agama. Karena agama ini dia ada caranya memahaminya, ada Al-Quran, ada hadis, ada aqwalul ulama, turuqul istimbatnya juga harus jelas bagaimana thariqatul istimbatnya, dan bagaimana seseorang itu kemudian harus memiliki keahlian dalam ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, ya khususnya bahasa Arab. Ini semua tidak mudah. Seseorang itu kemudian bisa melakukan ijtihad lah kita katakan, karena memang penetapan awal bulan itu kalau kita ketahui bersama kan Ustaz Yusuf kayak seperti yang lalu di Arab Saudi itu diputuskan oleh Mahkamah Agung, baru bisa diumumkan begitu. Artinya itu sebuah keputusan pemerintah dan hukmul hakim. Ya, kalau sudah hukmul hakim maka dia memiliki dua kriteria, ilzam wa yarfa'ul khilaf. Begitu. Jadi kita harus tunduk. Makanya dalam hal ini ya Majelis Ulama secara umum telah menghimbau kepada seluruh instansi, individu, kelompok dari umat Islam, ormas Islam untuk tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kaidahnya hukmul hakim ilzam wa yarfa'ul khilaf. Karena ketetapan daripada pemerintah itu memaksa, dia ada ilzam, ya, memaksa supaya kita tunduk kepadanya dan menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi tentu dalam hal ini pemerintah belum menetapkan. Bahkan kita pun hari ini masih berpuasa. Jadi jangan sampai ungkapan itu berpotensi kepada penistaan agama, pelecehan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Masya Allah. Baik para pemirsa, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan penjelasan secara mendetail dari Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Ardiansyah LCMA sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Mudah-mudahan dari penjelasan ini memberikan pencerahan kepada masyarakat awam khususnya agar berhati-hatilah terhadap paham-paham seperti ini. Dan jangan kita taklid buta mengikut begitu saja. Maka sebenarnya perlulah pengetahuan agama supaya kita tidak terjerembab dalam hal-hal yang
menyesatkan, yang menyusahkan kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Al-Ustaz Al-Mukarram tadi bermanfaat kepada kita semua. Amin. Dan kepada umat Islam seluruhnya yang ada di Indonesia dan terkhususnya di Sumatera Utara ini. Terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama. penyampaian yang telah disampaikan kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok.